yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwasanya kabar kita minggu ini adalah kabar baik luar biasa, karena kita tahu bahwasanya penyertaan Tuhan tetap ada bersama kita pada saat ini. Amin. Haleluya. Kita tahu walaupun dalam masa pandemi sekarang ini kita tidak dapat beribadah secara fisik, tapi puji Tuhan pada masa ini kita masih dapat menikmati ibadah online dalam rumah kita masing-masing. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan yang ada pada saat ini sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan datang pada saat ini. Izinkan Tuhan hadir untuk melawat kehidupan kita pada saat ini. Izinkan Roh Kudus yang hadir untuk melawat kita pada saat ini. Haleluya, hari ini sama-sama kepada Tuhan. Angkat suaramu, bawa hatimu kepada Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ada semuanya karena anugerah. Kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami ada semuanya karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang ajaib.
Lebih lagi ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Urani setiap anak-anak yang ada pada saat ini Tuhan. Lawati kami, pulihkan kami Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami tahu pemulihan ada bersama Tuhan, kekuatan ada di dalam Tuhan. Jawaban setiap doa kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Haleluya, kemuliaan mengalir bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau lebih lagi bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Lebih lagi kita bersorak kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan tak pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Haleluya.
percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Sidang Jemaat Tuhan PCC Nilai dan PCC Mantin, dan juga para pendengar live streaming yang sedang mendengarkan ataupun yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Baik saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pagi ini saya sangat senang untuk memperkenalkan kepada kamu seorang pengkhotbah yang akan melayani kita pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu Pendeta Johnson Silalahi daripada GSJA River of Life Raya Pematang Siantar. Oleh sebab itu, pada masa ini saya tidak akan memperkenalkan lebih jelas tentang Pendeta Johnson kepada kita, tetapi kita akan mendengar beliau sendiri yang akan memperkenalkan dirinya dan juga keluarga dan pelayanan yang dia layani pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita dan kita buka hati kita lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Johnson. Dipersilahkan, Pastor Johnson. Shalom, salam semangat. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Johnson Silalahi. Saya sudah berumah tangga dan saya punya istri satu dan cukup satu saja. Kami dikaruniakan 3 orang putri. Yang pertama bernama Rika, yang kedua bernama Rahel, yang ketiga bernama Joy. Terpujilah Tuhan, kami melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, tepatnya di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebelum kami sampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada PCC Nilai Mantin yang sudah spot keluarga kami, dukung keluarga kami dalam sponsor bantuan kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya, kiranya Tuhan yang memberkati, mengembalikan berlipat-lipat kali ganda, karena sponsor itu sangat membantu kami dalam pelayanan. Nah, perlu kami beritahukan Bapak Ibu Saudara, pelayanan kami yang kami mulai kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, yang dimana dimulai dari tidak ada apa-apa, tidak ada jemaat, tidak ada jiwa-jiwa, hanya saya, istri, dan ketiga putri saya beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan puji Tuhan, satu persatu Tuhan kirimkan, dan sampai pada saat ini kami sudah ada kurang lebih 12 kepala keluarga, yang dimana setiap hari minggunya ada rata-rata 20 orang beribadah. Dan sekolah minggu ada kurang lebih 15 orang beribadah setiap minggunya. Terima kasih sekali lagi kepada PCC Nilai Mantin Malaysia yang sudah bantu kami, yang sudah dukung kami. Kami berdoa kiranya Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada Tante Ratna yang sudah membuka jalan bagi kami, mendukung kami, mendoakan kami, menspot kami. Terlebih dahulu saya yang adalah muridnya. 2003, kurang lebih 17 tahun yang lalu, saya adalah murid Tante Ratna yang dididik dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu kebenaran firman Tuhan, dan saat ini saya sudah melayani Tuhan. Terima kasih Tante Ratna. Saya berdoa buat keluarga, suami, dan anak diberkati oleh Tuhan, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengutip dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Ratna di channel YouTube-nya. Di kitab Joshua, pasalnya yang ke-6,
ayatnya yang pertama sampai ke-27. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya mengutip dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Ratna, tapi firman ini sangat memberkati kami, Bapak Ibu Saudara. Firman ini sangat memberkati pelayanan di Pematang Raya. Kenapa? Karena firman ini kami lakukan di tempat ini, kami terapkan di tempat ini. Judul firman Tuhan adalah rahasia jatuhnya tembok Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeriko ini adalah satu kota yang sangat luar biasa, yang dikelilingi oleh tembok yang besar, yang dimana lebar tembok itu adalah 6 meter dan tingginya 14 meter. Nah, ketika saya belajar dari firman Tuhan, kunci kemenangan merebut tanah Kanaan adalah tembok Yeriko. Jikalau tembok Yeriko bisa dikalahkan, dihancurkan, kota-kota yang lain sangat gampang. Karena apa? Karena ketakutan yang 2 meter, sekeliling gereja sudah berdiri tembok, dan foto temboknya sudah saya kirim kepada Tante Ratna, dan puji Tuhan, itu semua berkat Tuhan, itu semua cara Tuhan, itu semua pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagahnya kami, tapi kami melihat cara Tuhan ketika kami bersorak, ketika kami berserah, ketika kami tidak bersungut-sungut, ketika kami bersama jemaat itu bersatu hati menghadapi masalah, berdoa bersama-sama, mengangkat tangan bersama-sama kepada Tuhan. Dan di sanalah kami melihat pertolongan Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan. Bangsa Israel bersorak kepada Tuhan. Di hari yang ke-7 mereka bersorak, mengangkat tangan, membunyikan sangkakala, menari-nari bagi Tuhan. Dan Tuhan sendiri menghancurkan tembok yang selebar 6 meter, tinggi 14 meter. Mustahil, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersoraklah, bersyukurlah, engkau akan melihat kemuliaan Allah, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sampai di situ saja? Tidak. Ketika tembok itu runtuh, bangsa Israel tidak diam. Tidak diam. Tapi apa yang mereka perbuat? Mereka menjarah kota itu. Mereka merebut kota itu. Mereka berperang melawan kota itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau latih kita. Berjuanglah. Berjuanglah. Apapun yang kita hadapi, berjuanglah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang bekerja. Berjuanglah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi ketika kita beriman, kita berbuat, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersorak kepada Tuhan, merebut kemenangan itu, dan tidak pernah lelah dalam hal berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Di sanalah berkat Allah yang luar biasa akan dilimpahkan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel merebut kota Yeriko, kota yang besar itu, yang dimana kota Yeriko itu adalah kota yang sangat diagungkan.
kota Yeriko itu mereka percaya bahwasanya kota itu dijaga oleh dewa-dewanya orang Kanaan. Tapi Tuhan kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Rebut kemenangan bersama dengan Tuhan. Percaya saja, Tuhan pasti tolong. Kami percaya, kami punya visi dalam pelayanan ini 1 tahun 5 keluarga dimenangkan. Tahun yang kedua pun 5 keluarga, berarti 10 keluarga. Ini masuk dalam tahun yang ketiga. Kami bervisi juga tambah 5 keluarga. Jadi sampai bulan 8 nanti 3 tahun pelayanan ini kami bervisi ada 15 keluarga dan 30 orang beribadah. Itu visi kami dalam melayani Tuhan. Kami tetap berjuang. Kami semangat. Apa yang kami perbuat, kami hadapi tantangan. Apa yang kami perbuat, kami tidak mau sungut-sungut. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Apa yang kami perbuat, kami bersorak kepada Tuhan. Sebelum kami melihat, kami sudah bersorak. Bersama jemaat bergandengan tangan. Bersama jemaat kami berdoa bersama-sama, karena prinsip kami di pelayanan ini bukan punya gembala, bukan milik gembala, tapi milik bersama. Kami bergandengan tangan, kami berdoa, dan kami percaya target 15 keluarga sampai bulan 8 itu akan tercapai, dan bulan 8 gedung yang baru akan kami tempati dengan cara pertolongan Tuhan. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman yang singkat, walaupun saya kutip dari khotbah Tante Ratna di channel YouTube-nya, tapi kenapa saya ulang kembali? Bapak Ibu, saya merasakan berkat Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, jangan hanya didengar, tapi dilakukan. Dilakukan, dan lihatlah Tuhan akan menolong, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu hidup. Tuhan akan melakukan kuasanya, berkat-berkatnya kalau kita melakukan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan lihatlah, di sana engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Sakitmu disembuhkan Tuhan. Masalahmu, Tuhan akan buka jalan. Persoalanmu, Tuhan akan buka jalan. Kalau engkau bergumul masalah jodoh, Tuhan akan berikan jodoh. Saya melihat di pelayanan Tante banyak anak gadis yang masih jomblo. Berdoalah, banyak jodoh di tempat ini. Datang ke tempat ini, Tuhan pasti berikan jodoh. Usaha, pekerjaan, Tuhan yang tolong. COVID-19, Tuhan kita lebih dahsyat dari COVID-19. Persoalan apa? Allah kita lebih dahsyat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berkata aku tidak bisa, aku tidak mampu. Allah kita dahsyat, memampukan kita, membuat kita bisa, membuat kita Bapak Ibu Saudara percaya diri menghadapi persoalan. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kita. Kalau Allah mengeringkan sungai Yordan, pada waktu itu Israel ditolong, disertai oleh Tuhan. Tuhan yang sama saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, Tuhan yang sama itu yang akan memberkati kita. Kalau kita percaya, Tuhan akan berkati kita. Firman Tuhan yang singkat kiranya memberkati kita. Terima kasih sekali lagi kepada PCC Nilai Mantin yang sudah support kami dalam pelayanan. Kami berharap satu masa, satu ketika, datanglah berkunjung ke pelayanan kami dan lihatlah cara Tuhan menolong. Dan kami mau menjadi berkat, walaupun hanya dengan kesaksian, kami mau jadi berkat. Datanglah berkunjung ke tempat kami, dan kami akan jamu dengan makanan yang enak, karena istri saya pintar memasak. Haleluya. Terima kasih sekali lagi kepada PCC Nilai Mantin. Terima kasih kepada Tante Ratna. Terima kasih kepada semua jemaat, kepada semua pelayan, Bapak Pendeta yang ada di sana. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami berharap, ya, kalau bisa ke depannya hubungan antara pelayanan kami dengan PCC Nilai Mantin dapat terjalin dengan baik.
Terima kasih, sekali lagi salam semangat. Tuhan Yesus memberkati, jangan pernah menyerah. Pada jemaat yang ada di Malaysia, semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti tolong. Kami percaya, kami punya visi dalam pelayanan ini 1 tahun 5 keluarga dimenangkan. Tahun yang kedua pun 5 keluarga, berarti 10 keluarga. Ini masuk dalam tahun yang ketiga. Kami bervisi juga tambah 5 keluarga. Jadi sampai bulan 8 nanti 3 tahun pelayanan ini kami bervisi ada 15 keluarga dan 30 orang beribadah. Itu visi kami dalam melayani Tuhan. Kami tetap berjuang. Kami semangat. Apa yang kami perbuat, kami hadapi tantangan. Apa yang kami perbuat, kami tidak mau sungut-sungut. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Apa yang kami perbuat, kami bersorak kepada Tuhan. Sebelum kami melihat, kami sudah bersorak. Bersama jemaat bergandengan tangan. Bersama jemaat kami berdoa bersama-sama, karena prinsip kami di pelayanan ini bukan punya gembala, bukan milik gembala, tapi milik bersama. Kami bergandengan tangan, kami berdoa, dan kami percaya target 15 keluarga sampai bulan 8 itu akan tercapai, dan bulan 8 gedung yang baru akan kami tempati dengan cara pertolongan Tuhan. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman yang singkat, walaupun saya kutip dari khotbah Tante Ratna di channel YouTube-nya, tapi kenapa saya ulang kembali? Bapak Ibu, saya merasakan berkat Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, jangan hanya didengar, tapi dilakukan. Dilakukan, dan lihatlah Tuhan akan menolong, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu hidup. Tuhan akan melakukan kuasanya, berkat-berkatnya kalau kita melakukan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan lihatlah, di sana engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Sakitmu disembuhkan Tuhan. Masalahmu, Tuhan akan buka jalan. Persoalanmu, Tuhan akan buka jalan. Kalau engkau bergumul masalah jodoh, Tuhan akan berikan jodoh. Saya melihat di pelayanan Tante banyak anak gadis yang masih jomblo. Berdoalah. Berdoalah, banyak jodoh di tempat ini. Datang ke tempat ini. Tuhan pasti berikan jodoh. Usaha, pekerjaan, Tuhan yang tolong. COVID-19, Tuhan kita lebih dahsyat dari COVID-19. Persoalan apa? Allah kita lebih dahsyat. Jangan pernah menyerah. Masalahmu, Tuhan akan buka jalan. Persoalanmu, Tuhan akan buka jalan. Kalau engkau bergumul masalah jodoh, Tuhan akan berikan jodoh. Saya melihat di pelayanan Tante banyak anak gadis yang masih jomblo. Berdoalah. Berdoalah, banyak jodoh di tempat ini. Datang ke tempat ini. Tuhan pasti berikan jodoh. Usaha, pekerjaan, Tuhan yang tolong. COVID-19, Tuhan kita lebih dahsyat dari COVID-19. Persoalan apa? Allah kita lebih dahsyat. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Allah kita dahsyat, memampukan kita, membuat kita bisa, membuat kita, Bapak Ibu Saudara, percaya diri menghadapi persoalan. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kita. Kalau Allah mengeringkan sungai Yordan, pada waktu itu Israel ditolong, disertai oleh Tuhan. Tuhan yang sama saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, Tuhan yang sama itu yang akan memberkati kita. Kalau kita percaya, Tuhan akan berkati kita. Firman Tuhan yang singkat kiranya memberkati kita. Terima kasih sekali lagi kepada PCC Nilai Mantin yang sudah support kami dalam pelayanan. Kami berharap satu masa, satu ketika, datanglah berkunjung ke pelayanan kami dan lihatlah cara Tuhan menolong. Dan kami mau menjadi berkat, walaupun hanya dengan kesaksian, kami mau jadi berkat. Datanglah berkunjung ke tempat kami dan kami akan jamu dengan makanan yang
enak karena istri saya pintar memasak. Haleluya. Terima kasih sekali lagi kepada PCC Nilai Mantin, terima kasih kepada Tante Ratna, terima kasih kepada semua jemaat, kepada semua pelayan, Bapak Pendeta yang ada di sana, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami berharap ya kalau bisa kedepannya hubungan antara pelayanan kami dengan PCC Nilai Mantin dapat terjalin dengan baik. Terima kasih sekali lagi, salam semangat. Tuhan Yesus memberkati, jangan pernah menyerah. Pada jemaat yang ada di Malaysia, semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati dengan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Walaupun mungkin firman Tuhan itu sudah berulang-ulang kita dengarkan, tapi saya yakin dan percaya ianya ada satu rema yang baru yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita melalui hamba-Nya. Haleluya. Baik saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita sudah pun mendengarkan pelayanan, kesaksian, dan juga tentang pelayanan Pendeta Johnson yang ada di Raya. Oleh sebab itu pada saat ini saya dengan sukacita mengajak semua sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin, untuk kita dapat bersama-sama mengambil bagian di dalam penyelesaian pembangunan rumah Tuhan yang ada di Raya, ya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa supaya Tuhan kiranya menjamah hati kita masing-masing dan juga menggerakkan hati kita untuk kita dapat memberi berapa yang mau kita berikan untuk pembangunan rumah Tuhan yang ada di Raya, ya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita juga akan berdoa buat pelayanan Pendeta Johnson, keluarganya di Raya, supaya Tuhan semakin memberkati dan pelayanannya kita doakan supaya semakin maju, dan kita yakin dan percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa juga, sehingga pembangunan rumah Tuhan yang sedang berjalan pada saat ini akan dapat selesai dengan pertolongan Tuhan, dan umat Tuhan akan beribadah di rumah Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita buka hati kita untuk suara Tuhan. Berapakah yang akan kita berikan untuk pembangunan rumah Tuhan yang ada di Raya? Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur buat hamba-Mu Pendeta Johnson yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini untuk melayani kami jemaat Tuhan PCC Nilai dan PCC Mantin. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu ini, Tuhan Engkau akan urapi dia, Kau akan pakai dia lebih hebat lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap keperluannya Tuhan Engkau akan mencukupkan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan, Engkau akan memperlengkapi keluarga ini dengan segala yang terbaik daripada surga. Kau akan memberkati keluarga ini. Kau akan melindungi keluarga ini dan menyertai setiap keluar masuk mereka ya Tuhan. Setiap pelayanan Tuhan, Engkau akan mengurapi. Kau akan menyertai mereka ya Bapa. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertua, di dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tutup bungkusi hidup mereka dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Bapa, ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau di dalam dan melalui pelayanan hamba-Mu Pendeta Johnson. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan PCC Nilai dan Mantin yang akan membuat suatu uluran tangan kasih untuk pembangunan rumah Tuhan yang ada di Raya. Kami doakan supaya Engkau memberkati kami ya Bapa, memberkati kesehatan dan pekerjaan kami, keluarga kami. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Engkaulah Tuhan sumber segala-galanya. Dan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau menjamah
setiap hati kami masing-masing, menjamah hati umat-Mu untuk dapat mengulurkan tangan untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan, kesehatan yang sempurna menjadi milik mereka, penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi milik sekalian sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa Bapa, buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan untuk pembangunan rumah Tuhan ini, semuanya kami kembalikan kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya Bapa, terima kasih. Berkati dan lawatilah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berdoa. Hamba memohon, haleluya, dalam nama Yesus. Inilah ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat setiap para pelayan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka semuanya. Terima kasih. Oh, biarlah kasih-Mu senantiasa mengalir dalam setiap hati kami, dan perlindungan darah anak domba Allah menutup bungkus hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus mengayomi kita, memberkati kita, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus kita mengucap syukur dan kita sudah beribadah. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.